Aku nggak mau dan tak ingin dicap sebagai pria yang tidak baik oleh orang-orang. Mau taruh di mana muka ini ketika itu terjadi? Kredibilitasku akan dipertaruhkan di sini sebagai seorang pelakon bisnis usaha di bidang produsen. Apa yang akan terjadi pada konsumen-konsumenku yang telah memberikanku rezeki hingga pada posisi sekarang? Apa yang akan ditanyakan oleh awak media ketika mengetahui seorang pengusaha produsen makanan dan minuman merebut paksa istri orang yang soleha? Sumpah, aku tak akan pernah melakukannya. Ingin membuat malu diri ini agar dapat merebut bidadariku dari tangan Pak Alim. Tapi imbasnya, justru masa depanku akan kacau balau. Percuma jika begitu, sama saja aku menggantikan posisi Pak Alim untuk membuat kesengsaraan baru bagi kehidupan mereka. Kuhentikan mobilku, memarkir di tepi jalan. Kutengadahkan kepalaku ke atas. Andai saja semua semudah itu. Tapi sayang, keinginan itu tak sejalan dengan logikaku berpikir. Aku mencintainya, sangat mencintai. Aku berani bersumpah akan hal ini. Tapi aku tak ingin mengambil jalan pintas demi mendapatkan egoku tanpa ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu akan dimudahkan jalannya? Mungkin saja iya, tapi tak mendapatkan ridho. Dan apakah jika ku ambil jalan pintas seperti itu, Asifah akan memilihku? Kugelengkan kepala ini. Ku yakin dia akan menolakku. Ku yakin itu, amat sangat yakin akan sifat bidadariku. Aku hanya ingin, jika memang aku diberi jalan untuk bersamanya, jalannya harus berada pada jalan yang benar, dan tentu saja atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga doa dan keinginanku diijabah, entah kapan, tapi aku tak akan pernah lelah untuk berharap. Aku telah tiba di rumah. Tak perlu kujelaskan proses ini, karena tanpa Asifah di sisiku, semuanya akan menjadi hambar dan garing. Aku menyempatkan mampir di salah satu resto dekat rumah buat mengisi lambung ini. Mengingat sudah hampir sore, tapi baru nyadar aku belum makan apa-apa sejak bangun tidur tadi. Pak Syarif yang membukakan pagar untukku sempat menanyakan kabar kedua bidadariku yang masih dianggapnya candaanku semalam adalah kebenaran. Tapi maaf Pak Tua, aku sungguh belum ingin membahas tentang mereka dulu. Setidaknya untuk saat ini. Kujawab hanya sekenanya saja. Jawaban yang nyaris sama dengan yang kuberikan pagi tadi di saat mengantarkan Asifah dan Aini ke terminal. Tak lupa atas janji hutangku padanya, kuangsurkan 3 lembar uang 100.000 yang memang hanya sejumlah itu saja yang mengisi dompetku sekarang. Efek lupa tarik duit di ATM. Dia sempat heran ketika kuberikan uang itu. Loh, ini buat apaan, bos? Janji saya ke kamu, kawan. Begitu ujarku. Janji? Tanyanya. Sudahlah, terima saja. Itu titipan dari mereka karena sudah membantu membelikan sarapan mie ayam pagi tadi. Begitu jawabku ketika si Pak Tua ini masih saja sungkan menerima pemberianku. Nah loh, justru ibu malah yang nyuruh aneh tadi buat dicariin sarapan buat non putri. Pagi-pagi harus sarapan karena lupa belum beli susu katanya, bos. Aku menghela nafas berat. Andai kata ibu dan non putri itu nyata adanya, betapa bahagianya hati ini. Namun nyatanya itu hanya bumbu candaan yang kuberikan kepadanya semalam, yang sampai saat ini masih melekat di benaknya jika Asifah adalah calon nyonyanya. Pakai duitnya ibu juga kok, bos, tadi. Ya, gak apa-apa. Bukan masalah pakai duit siapa yang membeli sarapan tadi,
Tapi ini pemberian dari mereka, bukan dari saya. Jika kamu tolak, saya akan berikan ke Andi. Bagaimana? Spontan, secepat kilat, tangannya menyambar duit dari tanganku sembari berkata, "Enak aja, hahaha. Kalau gitu sih mending aneh yang ambil, bos," ujar Pak Sarif. "Ya sudah, kalau begitu bantu masukkan mobil ke dalamnya, Pak. Jangan terima tamu untuk hari ini, siapapun itu, karena saya mau beristirahat." "Siap, bos." Pak Sarif memberiku hormat, kemudian kutinggalkan ia dan kunci, serta mobil yang masih kuparkir di depan gerbang. Biarkan dia yang memasukkannya ke dalam garasi. Dan ya, disinilah aku berada, di dalam gubuk pribadiku, tanpa siapa-siapa yang menemani. Sepi, amat sangat sepi. Padahal hari-hariku sebelumnya juga sama seperti sekarang, berteman dengan sepi. Namun sepi yang kurasakan sekarang sungguh sangat sulit digambarkan atau dinarasikan dengan sebuah kalimat. Hampa, rasa ini benar-benar hampa. Bahkan sorot mataku seolah mengisyaratkan kekosongan, kosong sekosongnya rumah mewah ini yang kubeli setahun yang lalu. Bahkan rasa lelah, pegal, dan lainnya atas kejadian semalam bersama sang bidadari terabaikan, seolah terhapus, sirna tergantikan dengan kehampaan dan kekosongan dalam jiwa. Kulangkahkan kaki ini menuju ke minibar di samping kitchen set. Perasaan ini, derita yang kualami sekarang, sudah jauh melewati derita insomnia yang kadang menyerang. Maka jika sudah begini, jalan satu-satunya untuk menghilangkan sejenak derita tersebut dengan cara berteman dengan cairan berwarna hitam. Kubuka kulkas 2 pintu. Kutatap beberapa botol di dalamnya. Botol yang bertuliskan pada labelnya, "Halo kawan, lama tak jumpa." Begitu gumamku ketika masih saja aku tatap sejenak botolan di dalam kulkas. Tatapanku memang mengarah pada mereka, Tapi percayalah, sepasang mata tua ini tak fokus kepada apa yang dilihatnya, karena bayang-bayang paras bertutupkan selembar kain berwarna jingga, lalu berubah menjadi biru muda, lalu hijau muda, hingga berakhir pada warna ungu muda yang tak berubah, hanyalah sepasang bola mata kecoklatan sang empunya yang membalas menatapku. Menatapku dengan tatapan syarat akan suatu permohonan. Permohonan apa yang engkau ingin sampaikan, wahai bidadari? Lalu beberapa jenak kemudian kepalanya menggeleng 2 kali, pelan, amat sangat pelan, yang pada akhirnya menyadarkanku pada satu keharusan untukku melakukan sesuatu untuknya. Putri Asyifa, bahkan untuk sekedar menghilangkanmu dari pikiran ini sejenak saja pun aku tak boleh melakukannya. Ini sungguh kesulitan bagiku, sayang. Maka keputusan pun kuambil dengan menutup kembali pintu kulkas, meraih ponselku, menghubungi nomor Pak Syarif. "Pak, kosongkan semua minuman di rumah ini. Silahkan mau dibuang atau dibagi-bagi, tapi ada baiknya dibuang saja. Sekali lagi, tolong bantu saya. Bisa kan?" Jawaban Pak Sarif, "Siap, bisa bos." Semangat sekali dia menjawabnya. Efek 3 lembar 100.000 tadi kayaknya. Aku senyum saja dan memutuskan sambungan telepon. "Sudah Put, sudah kulakukan keinginanmu dalam bentuk sebuah permohonan yang berupa bayang-bayang semu." "Apalagi Put? Tolong jawab. Apalagi yang harus kulakukan sekarang? Jawab Putri Asyifa." Kuusap wajahku ketika aku sadar aku tak boleh seperti ini.